Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pelajaran, mari kita berdoa sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ada yang dalam keadaan berpuasa? Ada. Ada juga yang tidak. Puasa sunnah apa? Bulan kan? Jadi Anda di samping yang puasa wajib di bulan Ramadan, Anda menjalankan puasa sunnah. Itu luar biasa nikmatnya yang terasa. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya berlipat-lipat ganda. Bagi Anda yang belum melaksanakan, mudah-mudahan ada niat untuk berpuasa juga di bulan Rajab. Ya, baik. Untuk hari ini kita udah berdoa. Jadi di dalam hati tadi hendaknya dengan doa lancar ya pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Amin amin ya robbal alamin. Apa yang kita pelajari itu menjadi amal ibadah oleh kita dan Anda bisa menerapkannya ilmunya di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai kita presensi dulu ya. Nah, jadi presensinya agak beda sedikit. Gimana caranya? Itu ada cara yang terbaru. Petunjuknya kita pakai S breaking, sambung kata kalimat akhir. Nah, kita menyepakati katanya apa Anda? Buah-buahan. Buah-buahan. Kompak buah-buahan? Kompak. Tidak ada pendapat yang lain ya? Baik. Jadi untuk petunjuknya, seandainya Ibu menyebutkan absensi yang pertama, sebutkan sebuah nama buah-buahan ya. Kemudian nanti lanjut tembaknya ke absen selanjutnya. Anda kan tahu kan nomor urutnya tadi kan? Nah, jadi kita coba ya. Walaupun nanti ada kekurangan tidak lancarnya, tapi di situ kita belajar. Oke. Karena Anda udah menyepakati tadi katanya itu buah-buahan, kita mulai dari absensi yang pertama. Alpindra. Apel, Andiensa. Ya, lanjut. Lansat, Prima. Oke. Tomat, Gio. Ya, lanjut. Talo, Kesha. Oke. Kurma, Nila, Olive, Anggur, Olive, Oke. Rambutan, Fauzi, Nanas, Rizky. Sip. Bima. Naga, Ronaldo, Iya. Aden, Lanjut. Selesai. Naga, Sophie, Alpukat Enian, Terong, Tiara, Gandum Vidya, Manggis Vino, Jerpino. Salak, Pirak. Ya. Kaktus Yandi, Gandhi, Semini. Iya, bagus sekali ya. Ternyata udah pada dapat nama-nama buah-buahan di ujung kalimat yang disebutkan oleh temannya. Baik. Jadi luar biasa kayaknya keseriusan, konsentrasi. Jadi pas disebutkan oleh temannya nama suatu buah-buahan, Anda menyimak kata akhirnya tadi, Anda lanjut dengan nama buah-buahan yang baru dengan kalimat yang terakhir. Seru? Jadi mudah-mudahan ya. Jadi untuk ke depan kita tingkatkan lagi, kita variasikan lagi dengan kalimat apanya nanti. Tapi untuk sekarang kita menyepakati untuk buah-buahan. Tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi yang terbaru, ya, jadi Ibu review sedikit materi yang sudah kita pelajari ya. Yang mana kita udah mempelajari tentang energi tak terbarukan. Masih ingat? Masih? Nah, kira-kira apa tuh energi tak terbarukan tuh?
energi yang tidak bisa diganti oleh energi lain, itu pendapat Selsi. Kita hapus dulu. Ya, berani menyampaikan sebuah pendapat. Ada lagi yang ingin berpendapat? Energi tak terbarukan. Ya, Nitya. Energi yang tidak dapat diperbaharui, namun jika diperbaharui membutuhkan waktu beribu-ribu tahun. Oke, bagus juga ya. Kita apresiasi lagi. Nah, yang laki-laki, ibu minta satu orang. Jangan didominankan aja oleh si perempuan. Kira-kira siapa yang berani berpendapat? Energi tak terbarukan adalah siapa? Yang berani? Rido mau mencoba? Tidak? Siapa yang mau? Bima? Yuk, kok nggak ada pada mau? Laki-laki malu Rido? Gak usah malu, ya? Masa ya kalah dengan perempuan yang udah berani berpendapat? Coba satu aja laki-laki, udah kita. Yo berpikir ulang lagi, mengingat ya. Yo, Energi yang tidak pernah habis. energi yang tidak pernah habis, benar? Benar ya. Aplaus lagi untuk Gin. Jadi luar biasa, ini namanya masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi materi hari ini ya, Anda akan bakal tahu melalui pertanyaan yang akan Ibu berikan. Ya, pertanyaannya berbunyi, dari mana sumber energi listrik yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari? Nah, Olive. Matahari. Bagus, Olive. Naldo. Panas bumi. Panas bumi. Oke, bagus. Bima. Air. Oke, bagus. Keisha. Angin. Ya, apa lagi? Bagus ya, Keisha. Ada lagi yang Selsi? Biomasa. Bagus sekali. Aplaus untuk kita. Kira-kira dari sumber energi yang Anda sebutkan itu kategori energi apa, Anda? Energi terbarukan. Ya, bagus sekali pendapat terbarukan. Baik, untuk pertemuan sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui energi terbarukan. Nah, jadi pada kesempatan sekarang itu kita memakai pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif debating parser, ya, atau disingkat dengan TPS. Yang mana Ibu berharap kepada Ananda selaku peserta didik, ya, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Nah, itu tujuan yang pertama. Jadi Ananda nanti bakal ada mengamati video dan juga ada kegiatan diskusi. Oke, yang kedua tujuannya melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat mengukur atau mengumpulkan data tentang masalah keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi mengukur itu tidak harus yang ada ukurannya, ya, tetapi Ananda mengumpulkan data tentang masalah-masalah keterbatasan energi itu juga mengukur. Nah, jadi studi literatur nanti kegiatannya. Kira-kira studi literatur itu kegiatannya seperti apa? Ada yang tahu? Studi literatur, studi apa? Belajar literatur, sumber
sumber belajar yang lain. Jadi Ananda di samping Ananda menggunakan buku paket nanti, ya, Ananda studi literatur ke sumber yang lain. Apakah itu medianya internet atau bahan ajar yang bakal juga Ibu kasih ke Ananda, ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah yang mungkin untuk keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Jadi ada lagi kegiatan diskusi, tapi diskusinya di situ Ananda udah menganalisis. Yang terakhir, melalui kegiatan teamwork, ya, peserta didik dapat merancang sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah keterbatasan sumber energi di sekitar tempat tinggal dengan benar. Nah, di samping kita mengetahui konsep, ya, kita bakal juga merancang suatu alat sederhana terkait dengan energi terbarukan. Jadi teamwork, ada tim kerja Ananda nanti, ya. Kalau TPS ini nanti Ananda bakal Ibu suruh pasangan. Ada berpasangan sesama jenis, ada yang berlawanan jenis, nggak masalah, ya. Tapi untuk demikian, daripada membuat suatu kebisingan nanti, jadi Ananda udah Ibu arahkan untuk secara duduknya berdampingan, tapi belum tentu itu pasangan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengamati sebuah video, ya. Silakan Ananda lihat ke depan videonya tersebut. Kita nonton bareng dulu, ya. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mouse-mu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hey, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil merawat senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kamu mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi.
Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Air kerannya mati, toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti PAM juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang karena kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang, tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Ya, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang mudah basi di kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toserba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Membaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik berhenti bekerja. Produksi makanan untuk 7,5 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat. Mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang. Bandara sudah ditutup. Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk, setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, usaha nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus got bermunculan dari saluran air. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Joe dan Bibi Sue sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh domba lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi, tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran apa yang terjadi jika listrik alam hilang. Seperti petir. Sekitar 50-100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, ia membentuk ozon. Kata itu terdengar akrab? Ya, ada satu lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dan radiasi alam semesta. Petir juga memberi manfaat lain bagi planet ini. Tapi, saya akan simpan itu untuk video mendatang. Jadi, mari kita lanjutkan. Medan elektromagnetik. Mari kita kembali ke saat kamu sedang menonton YouTube dan listriknya mati. Jika semua listrik menghilang, yang artinya bukan sekedar pemadaman listrik,
melainkan energi listrik itu sendiri. Maka semua magnet di kulkasmu akan terlepas. Itu semua terjadi karena magnet kehilangan daya elektromagnetisnya. Kalau di alam semesta ini tidak ada medan elektromagnetik, benda-benda akan mulai hancur. Medan elektromagnetik membuat semua atom dan molekul saling menempel guna membentuk benda yang dapat dilihat, yaitu kamu, saya, dan semua di sekitar kita. Tanpa perangkat magnetik itu, semuanya akan runtuh dan menghilang. Ya, seperti kekuatan Thanos. Tak ada lagi cahaya dan waktu. Kamu sudah tahu bahwa semua molekulmu tersusun dari banyak atom. Di sekeliling atom itu terdapat elektron. Elektron ini tak hanya berputar, tapi juga saling tolak-menolak karena adanya muatan listrik atau elektrik. Jadi dari sana asal nama itu. Daya tolak itu penting untuk menahan gaya terbesar di alam semesta ini, gravitasi. Dan gravitasi menekan semua yang ada di sekitarnya. Maka, jika muatan dalam elektron hilang dan daya tolaknya berhenti, gravitasi akan mulai menekan mereka bersama-sama dengan gaya yang sangat besar, sehingga sebuah lubang hitam akan muncul dan mulai menyedot semua benda. Meski berhasil bertahan dari kejadian itu, kamu tak akan mampu melihat apapun karena gravitasi juga menyerap foton, yaitu partikel cahaya. Terjadilah kegelapan mutlak, segalanya akan menjadi tidak ada. Ini pun akan berlanjut selama setahun penuh. Meski konsep waktu tahun juga akan hilang karena gravitasi bukan hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Awal baru. Andai kata beberapa waktu telah berlalu, yang entah bagaimana menghitungnya, dan listrik kembali menyala, apa yang akan terjadi? Boom! Ledakan dahsyat. Alam semesta akan terkejut menjadi hidup. Elektron akan kembali saling bertolak. Atom-atom dan molekul-molekul akan kembali bekerja. Tapi butuh waktu berjuta-juta tahun untuk kembali ke keadaan kita sekarang. Untungnya, ini semua murni hipotesis, berkat pikiran saya yang imajinatif dan tentu saja mustahil. Jadi, tetaplah minum tehmu dan tonton YouTube. Hey, selagi kamu masih di sini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikanlah dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Kira-kira ini program yang kita alami kemarin ya, tapi nggak sampai setahun, baru 1 hari kita rasakan udah banyak efek-efek yang kita rasakan. Handphone Android kita yang nggak punya baterai, hidup air pakai semio yang nggak bisa di rumah ya, lampunya juga nggak bisa menerangi sudut-sudut kamar ya. Jadi Anda merasakan sedikit apa yang ada di video. Nah, ini ada LKPD. Nah, jadi melalui LKPD ini bakal ada pertanyaan terkait dengan video tadi. Tapi Ananda nanti bacanya dulu, pikirkan secara pribadi dulu, nanti baru digabung apa pendapatnya masing-masing dengan teman sebelahnya. Jadi yang T tadi, T-nya tadi itu Ananda berpikir dulu. Kan udah ada pikiran Ananda tentang listrik itu mati, apalagi selama 1 tahun. Nah, kemudian nanti Ananda sambung dengan pertanyaan yang ada di LKPD, baru pernya Ananda secara berpasangan mengadu pendapat Ananda, pendapat satu dengan pendapat yang lain. Pernya itu sekarangnya nanti Ananda berbagi di depan kelas ke teman-teman yang lain. Nah, ini LKPD-nya silakan dilihat apa yang terkait dengan video tadi, kemudian Ananda kerjakan pertanyaan di sebelahnya. Jangan lupa bikin nama kelompoknya ya. Coba, ada di halaman keberapa? Halaman ketiga, ya. Nampak di situ halaman 3-nya? Nampak, ya? Hitung aja lembar 1, lembar 2 dari depan. Jadi ada halaman 3. Nampak di situ gambar orang yang sibuk berdua di situ? Nah, jadi kalau mau Anda ulang nontonnya itu ada link YouTube-nya di LKPD. Kemudian baca kalimat di samping, kemudian coba baca dengan kalimat yang
jawaban terkait dengan jawaban tinta merah, tinta hijau, tinta biru. Oke? Nah, jadi Ananda nanti bisa cari cari sumber belajarnya melalui buku paket, Ibu pinjamkan. Kemudian Ananda juga variasikan dengan media lain. Ya, apakah itu internet boleh? Ya, silakan bekerja. Tapi sebelum bekerja kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira berapa menit Ananda bisa menyelesaikan? Yang untuk masalah yang di halaman 3. Berapa menit kira-kira? Bisa? Bisa? 20. Tapi kita coba dulu 15 menit ya. Soalnya nanti di halaman sebelah bakal ada lagi pertanyaan yang akan Ananda bekerja berpasangan lagi. Kita coba 15 menit ya. 15 menit sekarang udah menunjukkan setengah 12 kurang 15. Jadi pas setengah 12 nanti kalau udah ada yang selesai, kita cut waktunya dan kita nanti lagi untuk diskusi. Diskusinya gimana, Bu? Ananda presentasi bagi kelompok yang berani tampil. Oke, silakan bekerja. Boleh. Itu yang internet kata Ibu tadi boleh. Boleh dicampur dengan logika Anda jawabannya ya, karena mungkin bisa dirangkai kalimat dengan logika Anda.
kelompok jawaban dirumah yaitu menggunakan energi yaitu Siapa yang mau presentasi? menggunakan Dia. yaitu mengganti Kelompok Selsi. Kesha. itu mengganti energi fosil yaitu mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Entah. Iya, itu aja. Yaitu mengganti energi fosil dengan mengganti energi fosil dengan energi alternatif lain yang terlihat di bumi. Contohnya seperti air, matahari, jadi bisa matahari, angin, panas bumi, bioenergi, panas bumi. Ya, kelompok Geri dan Aal udah siap yang pertama. Kelompok kedua kira-kira siapa? Ibu minta 3 kelompok nanti tampil. Kelompok Nitya, oke. Satu lagi. Selsi. Ya, oke. Kita persilakan untuk kelompok Geri yang pertama tampil. Bacakan di tempat situ aja untuk enak terdengar, jadi nggak ada bising-bising kita seret-seret meja dan kursi ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah Saputra. Dan saya Alvindra Citra. Saya akan menjelaskan cara mengubah alat Relax aja, ya, nggak masalah, nggak perlu nervous, ya. menjelaskan bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah terpencil, Oke. Mana caranya? yaitu menggunakan alat alternatif. Menggunakan Alat alat atau sumber energi alternatif. Oke, yang kedua. Bisakah kita membuat sebuah alat penghasilkan listrik sederhana? Bisa, Bisa. seperti kincir air. Oke. Kincir air adalah alat terbentuk lingkaran di tepi sungai yang digunakan untuk mengangkut air, terutama untuk tujuan irigasi. Alat ini berputar pada sumbunya karena dorongan air sungai yang cukup deras. Oke. Udah? Nah, jadi itu hasil kelompok Geri. Maaf, ada
Andriansah dan Alvindra. Oke, kita aplaus dulu. Kira-kira dari penampilan kelompok temannya yang udah tampil, ada yang mau bertanya? Silakan kepada kelompoknya. Kalau udah, kita lanjut ke penampil kedua tadi ya. Ada pertanyaan? Karena jawabannya mungkin berbeda-beda ya. Nah, oke. Tapi yang dibahas oleh temannya udah benar ya. Tutup presentasinya. Silakan lanjut yang kedua. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kelompok Nitya tadi yang kedua ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Ningsih. Saya Vidya Terepni dan saya Nina Sari. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah terpencil tanpa menggunakan energi fosil, tetapi dengan memanfaatkan sumber energi lain yang berlimpah di bumi? Bisakah kita membuat sebuah alat penghasil listrik sederhana yang memanfaatkan sumber energi yang melimpah di alam selain sumber energi fosil? Selain menggunakan energi berbahan fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, kita juga bisa menggunakan beberapa cara agar kita mendapatkan listrik. Contoh dengan menggunakan tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain-lain. Jika kita berada di tempat yang berdekatan dengan sungai, kita dapat memanfaatkan sungai tersebut dengan menggunakan kincir air. Kincir air memanfaatkan aliran sungai untuk mendapatkan listrik. Inovasi hidrocoil turbin dapat menghasilkan energi listrik yang tidak deras. Dengan demikian, turbin air pada sistem ini dinilai lebih portabel, praktis, dan dapat diterapkan di daerah terpencil seperti pedesaan. Kita baca semua? Sudah. Silakan tanya dulu kepada pasangannya yang lain, apakah ada pertanyaan atau menambahkan. Ada yang ingin bertanya? Dari apa yang dibaca temannya, paham? Oke, lanjut, tutup dulu, lanjut ke kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Sosia Melia sebagai moderator. Dan saya Olivia Zalianti sebagai penjelas. Untuk hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Olivia Zalianti. Bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah terpencil tanpa menggunakan energi fosil, tetapi dengan memanfaatkan sumber energi lain yang berlimpah di bumi? Jawabannya yaitu mengganti energi fosil dengan energi alternatif lain yang berlimpah di bumi. Contoh, air, matahari, angin, panas bumi, bioenergi, dan lain-lain. Bisakah kita membuat sebuah alat penghasil listrik sederhana yang memanfaatkan sumber energi yang melimpah di alam selain sumber energi fosil? Jawabannya bisa, yaitu membuat kincir air sederhana dengan cara memanfaatkan air. Air sebagai salah satu sumber daya alam terbarukan yang juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Sebagai contohnya, pada penggunaan kincir air, dalam penggunaannya di pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga air juga dapat ditemukan di waduk-waduk di sekitar. Besar energi listrik yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kapasitas aliran air dan ketinggian air. Semakin besar kapasitas aliran ataupun ketinggian dari air, semakin besar pula energi air yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan? Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk ketiga kelompok. Ya, alhamdulillah Anda bisa mencerna dari semua video Ibu tayangkan tadi atau Anda yang searching langsung di internet dengan linknya di LKPD, dan Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Jadi kita manusia masih mampu hidup tanpa listrik jika listriknya mati, ya. Tapi ada beberapa hal yang belum terjabarkan oleh Ananda dari yang tiga kelompok tadi. Rata-rata banyak yang membahas tentang air, ya. Padahal masih ada pembahasan yang lain. Ibu yakin kelompok yang lain ada membuat. Jadi pada pembahasan sekarang Ibu membatasi cuma 3 kelompok. Jadi nanti akan di rolling, tugas di belakang bakal ada lagi kelompok yang tampil. Sebelum lanjut, Ananda lihat slide Ibu di depan. Nah, ini nampak? Nah, di situ pengertian energi terbarukan. Jadi belum ada Ananda singgung tadi karena topiknya masih tentang masalah yang ada di video. Jadi energi terbarukan itu apa? Sumber energi alam yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Diperlukan pengolahan dengan baik dan profesional agar pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia atau di tempat tinggal kita, ya, dapat menggantikan sumber energi tak terbarukan, ya. Lanjut. Dan ini contoh sumber energi terbarukan. Selain dari air, itu ada panas bumi, sinar matahari, angin, dan biomasa, ya. Jadi tidak hanya air saja, sesuai yang Anda baca tadi. Kemudian ada juga kelompok Nitya tadi baca tentang air juga, ya. Siapa? Alpindra dan Andriasa, air juga. Chelsea, air juga. Tapi ada beberapa kelompok yang Ibu periksa tadi ke belakang, ada yang membahas tentang panas bumi. Nah, lanjut. Nah, panas bumi itu, ya, energi panas dicari dari rembesan panas bumi yang ada di batuan dalam bumi, ya. Jadi bukan bumi yang kita rasakan, ya, sekarang, tapi yang dari dalamnya, ya. Kemudian sumber energi terbarukan panas bumi itu bisa dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTP, ya. Di Indonesia, PLTP tersebar di daerah Sumatera dan Jawa, yaitu PLTP Sarula itu ada di Sumatera Utara dan PLTP Gunung Salak di
matahari itu bisa dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Di Indonesia ada PLTS? Ada, tapi belum banyak. Contohnya cuman di Karangasem, Bali, ya, dan PLTS di Maluku, NTB. Dan selanjutnya angin, ya. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan. Indonesia terletak di pulau apa? Atau terletak di antara benua dan samudra apa? Benua Asia dan Australia. Samudranya India dan Pasifik. Itu dong, jangan malu-malu, ya. Dilewati garis khatulistiwa terdapat banyak pantai dan dataran tinggi. Kemudian beberapa negara maju telah berhasil mengembangkan PLTB ini. Contohnya ada di Jerman, ya, Belanda, Amerika Serikat, dan Denmark. Indonesia sendiri juga memiliki PLTB, di antaranya PLTB Jeneponto dan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang Anda bahas tadi, ya, air. Sumber energi terbarukan air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia sendiri PLTA sudah cukup banyak dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata, Jawa Barat yang memiliki kapasitas 1008 MW. Lanjut, biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya cangkang kelapa sawit, batang tebu, dan sabut kelapa. Kita bisa kira-kira mengolah cangkang kelapa sawit? Bisa, ya, karena kita masih di sekitaran PT yang mengolah kelapa sawit, ya. Walaupun minyaknya ada yang kita nikmati, kadang ada juga pula minyaknya dioper ke daerah lain, ya. Kemudian coba Ananda lihat di sebelah. Setelah materinya tadi, materi di LKPD Ananda itu nggak jauh beda dengan materi yang Ibu tambahkan di slide yang Ibu pancarkan lewat proyektor. Nah, di situ ada info sains, ya, tentang urgensi isu kebutuhan energi. Jadi pada era teknologi industri dan digital ini, energi telah menjadi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut terjadi karena manusia sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaan, sehingga kebutuhan energi ini sangat penting untuk dipenuhi. Dampaknya adalah kebutuhan akan energi listrik meningkat. Hal tersebut terlihat dari data yang ditampilkan pada gambar berikut, ya. Ini datanya. Nah, walaupun listrik ini kita membutuhkannya meningkat, tapi walau dalam nanti ada kendala dan menyebabkan mati, itu kita bisa mencari alternatif lain, yaitu dengan energi terbarukan, ya. Nah, yang di bawah itu cuma data aja, mulai dari yang didapat oleh Pak Joko Widodo, ya. Coba Ananda lihat sebaliknya. Ada apa di sebalik? Ada latihan dan tugas. Nah, jadi Ananda kembali berpikir dan berdiskusi dengan pasangan. Kira-kira apa jawaban pertanyaan 3 buah pertanyaan ini? Ya. Jadi Ananda kembali bekerja dengan teamwork.
jawabnya. Berapa menit kita sepakati untuk selesai? 15 lagi. Oke, silakan. Jelaskan kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Ada kekurangannya gitu ya.
Dan kelompok ketiga Esya dan Susan ya, Fira Susanti. Silakan kelompok pertama. Kelompok si Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bima Cantika. Jelaskan kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelebihannya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kekurangannya beberapa sumber energi bergantung pada kondisi alam. Jelaskan dampak-dampak eksplorasi energi. Dapat ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan, pemanasan global, bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi. Sosial, pembangunan proyek energi dapat menyebabkan pengungsian warga setempat karena kerusakan lingkungan. Ekonomi, dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah yang memiliki sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki dan biaya operasional yang tinggi. Amati potensi energi yang ada di sekitarmu. Adakah potensi energi di sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan bagaimana cara mengolahnya. Matahari, menggunakan sel surya atau panel surya dan fotovoltaik, yaitu ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Sekianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2 yang tampil. Harinya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penjara Presia sebagai moderator. Dan saya Gio Saputra sebagai penjelas. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Gio Saputra. 1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelebihan energi terbarukan adalah ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Dan kekurangannya ialah membutuhkan biaya awal yang besar dan sebagian besar dari pasokan energi terbarukan tergantung pada kondisi cuaca dan sebagainya. 2. Jelaskan dampak-dampak eksplorasi energi atau dampak dapat ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak segi sosial, pembangunan proyek energi dapat menyebabkan pengungsian penduduk setempat. Dampak segi ekonomi, kenaikan harga energi dan mengurangi daya beli masyarakat. Dampak segi lingkungan, pemanasan global, hujan asam dan mengganggu kesehatan paru-paru serta meningkatnya polusi udara. 3. Amati potensi energi yang ada di sekitarmu. Adakah potensi energi di sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan bagaimana cara mengelolanya.
Energi matahari dikelola menjadi alat panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baiklah, jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Fira Susanti dan saudara saya sebagai penjelas 1, Keisha Devita Putri. baiklah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penjelas saya. Jelaskan kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelebihan: menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kekurangan: membutuhkan biaya awal besar. Sebagian besar dan pasokan energi terbarukan tergantung pada kondisi cuaca. Menghasilkan lebih sedikit volume jika dibandingkan dengan energi konvensional. 2. Jelaskan dampak-dampak eksplorasi energi. Dampak dapat ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak segi sosial: pembangunan proyek energi dapat menyebabkan pengungsian penduduk setempat, kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan konflik sosial. Dampak dari segi ekonomi: eksplorasi energi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah yang memiliki sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki. Biaya operasional yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga energi dan mengurangi daya beli masyarakat. Dampak bagi lingkungan, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi, laut, dan atmosfer. Selain karena eksplorasi energi yang berlebihan, pemanasan global juga disebabkan oleh efek rumah kaca dan variasi matahari. 3. Amati potensi energi yang ada di sekitarmu. Adakah potensi energi di sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan bagaimana cara mengolahnya. Potensi energi di sekitar kita bisa disesuaikan dengan pengamatan peserta didik. Misalnya, energi berupa angin yang digunakan sebagai penggerak perahu layar dan sebagainya. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami ucapkan terima Baiklah. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke kelompok yang 3, ronde 2. Banyak nanya yang bisa nampak oleh Ibu dalam bekerja tim dan juga udah mampu untuk tampil menyampaikan diskusi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, jadi LKPD-nya kita kumpul dulu karena udah terkerjakan semua tugas yang ada di LKPD. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Namanya udah dilihat. Satu untuk buku paketnya. LKPD udah terkumpul semua.
waktu ke bio. Alhamdulillah yang pembahasan materi udah kita kerjakan berarti ya, udah kita bahas. Tapi sebelum Ibu uji pemahaman Anda dengan asesmen formatif namanya nanti, Anda Ibu minta untuk menjawab atau melakukan refleksi dulu. Lihat pertanyaannya di depan, Anda buat jawabannya di kertas 1 lembar atau setengah lembar boleh juga. Karena pertanyaannya nggak banyak, jawabannya pun nggak akan panjang-panjang. Jawab dengan kondisi yang Anda rasakan. Silakan kumpul ke depan. Ya, setelah Anda melakukan refleksi, jadi Ibu akan tes kemampuan Anda dengan asesmen. Singkat aja, nanti pilihan ganda soal semua di kemampuan pertanyaan. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa bikin nama. Kita melakukan asesmen formatif.
jawaban. Kalau benar Ananda checklist, kalau salah Ananda silangi, ya. Cara pemeriksaannya nanti berapa betul, ya? Dibagi banyak soal kali 100. Ya, kalau betul 4 berarti 4/5 kali 100, ya. Jawaban yang pertama itu soalnya jawabannya itu D, 2A, 3D, 4B, 5A. Nah, jadi hitung berapa betul. Misal kalau betul 5 berarti 5/5 kali 100. Jadi nilainya akan akhirnya 100. Siapa yang udah silakan kumpulkan ke depan.
Geser aja duduknya sini nggak apa-apa. Udah? Nah ini udah ada rembuk. Ini udah rembuk. Sana. Yang 4 ini udah. Nah dari rembukan kira-kira ada alat yang dihasilkan ya? Ya. Boleh Ibu tahu? Boleh. Ini supaya tahu juga kelompok ini nanti hasil kelompoknya minggu depan yang akan dibahas ya. Kelompok sini apa yang akan dibuat Anda? Kincir lampion. Kincir lampion ya. Jadi kincir lampion itu akan dibuat sedemikian rupa dengan uniknya nanti ya. Kalau kelompok ini Mobil tenaga mobil angin. tenaga angin. Bagus-bagus idenya ya. Kelompok yang di tengah ini kincir angin ya. Kincir air, kincir angin. Kincir air. Oke, yang di belakang kincir angin. Oke, yang di sudut situ Kipas angin dari botol atau oke. Nah, jadi akan unik nampak hasilnya karya yang akan dibuat. Nah, jadi tugas Anda di rumah untuk minggu depan Anda membuat alat ini ya. Nah, kemudian alatnya nanti akan Anda bawa ke sekolah. Dan alat ini akan Anda buat di rumah. Misalnya Anda studi literatur dulu ke lapangan. Kira-kira dari bahan bekas ini bisa Anda olah menjadi suatu alat yang akan Anda buat ya. Kemudian Anda foto apa alat dan bahannya, siapa aja kelompoknya, bagaimana cara pembuatannya, divideokan ya, sampai nanti hasil akhir. Bisa itu nanti Ibu terima? Bisa. Oke, jadi pertemuan kita untuk minggu depan adalah membahas tentang yang udah kita rancang ini. Jadi Anda akan mensimulasikan nanti dari alat yang Anda buat